Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pakar yang bernama certainty factor. Metode certainty factor ini merupakan salah satu metode sistem pakar yang digunakan untuk mengukur tingkat keyakinan terhadap suatu kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan atau bukti yang ada. Metode ini akan menghitung kepercayaan dengan menggabungkan keyakinan pakar dan keyakinan dari pengguna terhadap suatu bukti atau fakta tertentu. Tetapi metode certainty factor ini juga memiliki pendekatan yang menggunakan MB atau measure of belief dan MD atau measure of disbelief. Pendekatan yang pakai MB sama MD ini itu biasanya lebih relevan kalau kita mau penjelasan yang rinci tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan dari perspektif pakarnya. Terus ada juga pendekatan yang menggunakan keduanya, itu yang MB sama MD, nanti digabungkan dengan CF dari user atau kepercayaan dari usernya. Dan untuk di video kali ini kita akan menggunakan yang MB sama MD ini aja ya, biar nggak terlalu ribet. Jadi kita nanti cuma perlu cari MD sama CF nya aja. MD itu measure of disbelief, sedangkan MB itu measure of belief. Dan untuk nilai MB ini, nilai ini harusnya didapat dari pakar ya. Ini measure of belief dari suatu gejala muncul di suatu penyakit. Jadi untuk gejala satu ini nilai keyakinannya itu 0,9 untuk si gejala ini muncul di penyakit satu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengertian singkatnya. Sedangkan untuk langkah-langkah yang akan dilakukan di video kali ini itu ada ini ya, menghitung MD, terus CF, terus apa lagi ya, di sini kita akan mengidentifikasi gejala dari usernya, terus kita akan mencari kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang diinputkannya. Terus di langkah terakhir kita akan mengkombinasikan CF dari beberapa gejala. CF itu certainty faktornya atau nilai keyakinannya. Dan udah kayak gitu aja langkah-langkahnya. Jadi kita langsung aja nih kayaknya. Kita punya data kayak gini. Oh iya, untuk file yang digunakan di video kali ini, yang ini, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Jadi kita punya data kayak gini, ada 4 penyakit dan ada 11 gejala. Ini data dummy ya, jadi ini nilai kepercayaannya juga dummy. Ini measure of belief-nya, dan kita akan mencari nilai untuk measure of disbelief. Untuk mencari nilai ini rumusnya. Jadi tinggal kayak gini aja nih, 1 dikurangi nilai dari measure of belief, kayak gitu, dan tinggal fill down aja. Ini hasilnya. Setelah kita punya measure of disbelief, kita tinggal menghitung nilai CF. Ini rumusnya, MB dikurangi MD nih, berarti MB itu yang ini ya, MD itu yang ini. Jadi tinggal dikurangi aja kayak gini, kayak gitu. Setelah kita punya 3 nilai ini kita benerin dulu ya. Ini tuh table untuk hubungan penyakit dan gejala ya.
Ini nggak perlu dibuat sih, jadi kita lewat aja. Di sini kita akan mencari inputan usernya. Kita close dulu ini. Di sini kita punya form. Ini kita anggap form aja ya. Ini misalkan kita user nih. Kita punya, ini kasusnya penyakit pada Sansevieria. Kita punya tanaman Sansevieria yang sakit gitu. Terus gejala yang muncul itu ada, kita pilih penyakit 1, 2, gejala ya 3 sama 4, 5 gitu aja deh, kayak gitu kayaknya. Setelah kita punya inputan user, kita akan mencari atau mengidentifikasi gejalanya ya. Jadi sebenarnya ini tinggal kalian masukin manual juga bisa. Kita cari di sini nih, bercak ini gejala keberapa, terus nanti masukin di sini bisa aja, tapi itu kayaknya kurang keren ya. Jadi di sini kita akan mencari kode gejala berdasarkan inputan ini. Ini bukan langkah CF-nya ya. Jadi kita tinggal apa nih? Gimana nih? Kita cari yang ininya dulu deh. Kita pindahin yang di checklist ini ke sini. Jadi kita pakai filter bukannya? Kayaknya filter. Kita filter yang ini. Kalau si checkbox ini nilainya true. True itu yang di checklist ya. Jadi misalkan ini false semua, tapi kalau kita checklist 1 berarti ini true, sisanya false. Ini true, ini true kayak gitu ya. Terus biar ini nggak error, ini kita buat absolute deh ya, F4. Biar ini nggak error, kita masukin if error ya. Kita paste lagi. Di sini kita masukin tanda gini aja. Jadi kalau ini kosong, jadi yang muncul itu bukan error, tapi tanda stripnya. Kita balikin lagi inputan usernya, gejala 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6 ya. Gejala 1, 2, 4, 5, 6. Terus di sini kita cari kode gejala nih. Kayaknya kita bisa pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP ini key apa disebutnya ya? Search key-nya kita masukin yang ini. Range-nya kita masukin kode gejala, berarti yang ini. Terus ini indeks kedua ya, dan ini 0. Jadi gejalanya muncul, kode gejalanya maksudnya ini kita buat absolute kayak gitu. Harusnya udah ya, benar. Tinggal kontrol aja, nanti hasilnya akan muncul. Kita benerin. Setelah kita mengidentifikasi gejalanya, di sini kita akan mencari kemungkinan penyakit berdasarkan inputan dari ini ya, berdasarkan gejala yang diidentifikasi. Berarti di sini kita masukin gejalanya kayak gitu. Setelah kita dapat gejalanya, kita transpose ya dari sini. Di sini kita tinggal filter aja nih kayaknya. Kita filter, kita mau ngembaliin kode penyakit kan ya. Kita filter kode penyakitnya. Kalau gejala ini sama dengan gejala yang ini, kayak gitu, ini munculnya berarti
gejala 1 itu muncul di penyakit 1 dan penyakit 2. Ini udah bener ya. Jadi mana nih, kita buat absolut yang ini, pencet F4 aja, terus udah ya, harusnya kayak gitu aja. Kita tinggal Ctrl R dan ini hasilnya. Udah bener nih harusnya ya jaringannya. Tadi itu kita sampai ini ya, terus kita mau cari kemungkinan penyakitnya. Di sini kita bisa pakai unique kayaknya, unique flatten. Dari sini, ini juga, ini juga, ini juga, dan ini. Jadi ini muncul kemungkinan penyakitnya. Jadi kemungkinan penyakitnya itu ada semuanya ya, P1, P2, P3, P4, dan ya udah kayak gini. Ini kemungkinan penyakitnya. Karena ada 4, berarti langkah penggabungan kombinasi CF nya itu ada untuk 4 penyakit ya. Jadi kita langsung kombinasiin aja nih. Jadi di sini kita mau ngembaliin gejala yang muncul di penyakit 1 berdasarkan inputan user yang ini. Jadi kita pakai filter lagi aja kayaknya. Kita filter kode gejalanya, kita mau ngembaliin kode gejala kan ya. Terus kondisinya itu ini P1 kan ya, kita masukin kode penyakit yang sama dengan kode penyakit ini. Terus kondisi 2 nya itu gejalanya yang ini sama dengan gejala yang diinputkan sama usernya. Ini ada 5 ya. Jadi udah kayak gitu, udah kayak gitu harusnya. Ini tuh kita buat absolut. Ini juga kita buat absolut. Ini juga kita buat absolut. Yang ini kita buat absolut buat kolomnya saja. Berarti F4 3 kali ya. Kayak gitu. Ctrl D. Nah, ini yang muncul di penyakit 1 berdasarkan gejala inputan yang ini ya. Kita buktiin dulu. Ini 1, 2, 4 di penyakit 1 yang ini berarti ya. Itu ada gejala 1, 2, 4. Gejala 3-nya enggak muncul karena nggak diinput di sini ya. Jadi ya udah kayak gini. Kita tinggal tanganin errornya aja nih. Pakai if error. Kita paste, kita munculin strip aja lah kalau error kayak gitu. Ctrl D, nanti hasilnya muncul. Di sini kita cari certainty faktornya, berarti yang ini certainty faktor buat penyakit 1 ya. Kita fill up aja kayak gini. Search key-nya gejalanya, kode gejala. Range-nya kita masukin yang mana nih, dari sini aja ya. Kayak gini. Kita kembaliin kolom keempat ya, kayak gitu.
Dan udah nih, harusnya ada error lagi. Kita harus pakai if error lagi. Di sini if error, kita paste, kita balikin strip lagi aja kalau dia error. Ctrl D kayak gitu. Ini kita buat absolute dulu ya, kayak gitu. Ini untuk kombinasi CF nya, tapi kayaknya ini nanti aja ya. Kita cari yang gejalanya apa, langsung aja deh. Untuk menghitung kombinasi CF ini, kita pakai rumus yang ini. Ini katanya CF pertama ditambah CF kedua dikali sama 1 dikurangi nilai absolut dari CF pertama. Berarti kita hitung di sini aja ya. Kita benerin dulu nih biar nggak pusing. Kita hitung di sini. CF pertama berarti yang ini ya. CF dari gejala pertama nih yang muncul, ini gejala. Ini CF pertama, ini CF kedua, ini CF ketiga. Gitu ya. Jadi kita masukin CF pertama, terus ditambah sama CF kedua yang di bawahnya ini ya, terus dikali sama 1 dikurangi dari nilai absolut dari CF pertama nih katanya. Berarti yang ini kayak gitu harusnya. Ini hasil kombinasinya untuk gejala, untuk CF pertama dan kedua. Untuk menghitung yang ketiga ini, kita ganti CF pertamanya jadi hasil, jadi nilai kombinasi yang ini. Jadi kayak gini nih, nilai kombinasi ditambah sama CF yang ini ya, yang ketiga, dikali sama 1 dikurangi nilai absolut dari apa nih, dari hasil kombinasi yang pertama tadi. Jadi kita panggil absolut dari sini. Udah kayak gitu aja harusnya. Dan ini hasil akhirnya. Kita masukin yang terakhir ya. Jadi ini sama dengan ini nih, kayak gitu. Jadi ini untuk hasil CF gabungan untuk penyakit 1. Kita lakuin yang untuk yang penyakit 2, 3 sama 4. Ini gimana nih tadi rumusnya? Kita copy aja lah. Kita paste. Ini tuh, ini gak usah diganti. Kita ganti yang ininya aja nih. Kita ganti jadi ini. Kita buat absolute juga. Ctrl D. Ini hasilnya muncul kayak gini. Terus kita cari CF nya, kita panggil fill up. Kita masukin gejalanya, di range nya kita masukin yang penyakit 2 ya, berarti yang ini. Kita mengembalikan kolom keempat kan ya, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Ini kita buat absolute dulu, dan kita tambahin if error ya. Kita cut dulu if error, kita paste, kita balikin strip kosong aja kayak gini. Ctrl D, nanti hasilnya akan muncul. Sesuaikannya ini, yang 4 itu min 6 di penyakit kedua, berarti udah bener ya, kayak gitu. Di sini kita, di sini ya, di sini kita hitung yang CF pertama dan kedua, berarti kayak gini. CF pertama
dikurangi apa ditambah ya, ditambah sama CF kedua dikali sama 1 dikurangi nilai absolut dari CF pertama. Kayak gini harusnya, dan udah muncul hasilnya. Terus selanjutnya kita akan mengkombinasikan lagi. Ini tuh berarti yang kombinasi terakhir ditambah sama CF ketiga dikali sama 1 dikurangi nilai absolut dari hasil kombinasi terakhir. Ini juga sama, hasil dari nilai kombinasi terakhir ditambahkan sama CF keempat terus dikali sama 1 dikurangi nilai absolut dari kombinasi terakhir. Kayak gitu. Jadi ini hasil akhirnya. Kita masukin di sini. Ini udah dimasukin kan ya. Dan untuk P3 sama P4 sama aja kayak gitu ya. Kayaknya ini di skip nggak ya? Kita buat dulu deh. Kalau kepanjangan nanti di skip. Kalau enggak ya enggak ya. Kita copy paste lagi ke sini, kita ganti yang ininya aja. Ini kita ganti jadi penyakit 3. Kayak gitu. Penyakit 3 cuma G5 aja ya. Di sini 1 2 4 5 6. Penyakit 3 ya benar cuma G5 aja yang muncul berdasarkan inputan ini. Jadi ya udah nggak harus dihitung ya harusnya. Di sini kita VLOOKUP lagi. Kita ganti range-nya sama yang penyakit 3. Yang ini berarti ya. Ini hasilnya, ini berarti ya udah kayak gitu ya. Ini kita masukin ini kita copy paste lagi. Yang ini kita ganti sama penyakit 4. Ctrl D. Cuma 1 juga ya yang munculnya. Bener gak sih? Oh ini harusnya kita buat absolutnya. Cuma penyakit 5 juga. Bener gak sih? Ya udahlah kayak gini aja harusnya bener. Kita cek aja ya. Penyakit 4 itu harusnya ada 3 penyakit yang muncul ya. Ini cuma 1. Salahnya di mana nih? Range-nya udah benar. Ininya juga udah benar. Penyakit 4. Ini udah benar harusnya. Yang ini harusnya dari yang pertama ya. Dari sini nih. Kayak gitu. Ctrl D. Kok penyakit 3-nya yang nggak muncul ya sekarang? Gejala maksudnya. Oh gejala 3 kan emang nggak ada di inputannya ya. Cuma 2 sama 4 nih. 5 sama 4 maksudnya. Ini 5, ini 4. Jadi udah bener ya. Ini hasilnya 2. Ini kita benerin dulu. Kita ilangin. Ini kita VLOOKUP ya. Kita VLOOKUP, search key-nya masukin kode gejala, range-nya kita masukin yang ini. Kita buat absolut, kita balikin kolom keempat, dan udah kayak gitu aja. Kita pakai if error ya.
Kalau error kita balikin strip aja kayak gitu. Hasilnya udah muncul. Di sini kita cuma satu kali kombinasi aja ya. Berarti tadi itu CF ke 1, berarti yang ini ditambah sama CF kedua, berarti yang ini dikali sama 1 dikurangi CF pertama. Kayak gitu. Oh, absolutnya ini dikali sama 1 dikurangi nilai absolut dari CF pertama. Kayak gitu. Ini hasilnya, dan ya udah ya. Di sini kita masukin yang hasilnya. Terus buat lebih gampang visualisasinya, kita VLOOKUP aja. Di sini search key-nya kita masukin kode penyakit. Terus di range-nya kita masukin yang ini aja nih, semuanya aja kita masukin. Kita mau ngembaliin kolom ketiga dan hasilnya muncul. Kita udah buat absolute, berarti tinggal Ctrl D. Ini hasil akhirnya. Jadi kesimpulannya, keyakinan untuk penyakit 2 itu yang 949 ini. Dan kalau kita lihat ke inputannya juga 12456, itu emang lebih mirip yang ini ya, 1564. Ini ada 4 gejala yang muncul nih di sini. Untuk penyakit 3 itu ada 3 gejala. Untuk yang ini cuma 1 dan yang ini cuma 2. Berarti ya yang paling mungkin itu penyakit 2 ya, atau apa nih namanya, leaf rot atau busuk daun. Dan itu untuk yang pakai MD sama MB, measure of disbelief dan measure of belief. Untuk yang pakai 2 CF, yang ini ya, ini ada contoh perhitungannya, cuma kayaknya nggak bakalan dibahas di video. Kalian tinggal download aja nilainya. Kok nilai sih? Filenya maksudnya. Nanti linknya ada di kolom deskripsi. Jadi ini cuma beda di penentuan nilai CF-nya aja. Yang ini ya, CF yang ini nih. Jadi nanti untuk yang pakai 2 CF, itu ada CF dari pakar dan CF dari user. Jadi kayak gini nih. Ini CF harusnya nih, CF user, pakar ya, pakar. Ini CF dari user. Jadi nanti ada kolom tambahannya. Untuk CF dari user ini bisa dari min 1 sampai 1 nilainya. Tapi kalau min itu kan nggak yakin ya. Jadi buat apa dimasukin? Cuma nggak tahu juga sih. Jadi ya udah, ini bisa dari 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1, atau bisa juga nilainya min, dari min 0,1 mungkin sampai min 1. Jadi nanti untuk cari CF-nya ini tinggal dikaliin aja. Ini hasil untuk yang pakai 2 CF atau 2 keyakinan ya. Jadi nilai keyakinan yang digabungkan itu keyakinan dari pakar dan keyakinan dari user. Kayak gini ya. Ini masih acak-acakan, tapi kurang lebih kayak gini langkahnya. Dan ada satu lagi yang menggabungkan nilai MD, MD dan MB, terus digabungkan sama kombinasi, digabungkan sama nilai CF dari user.
Jadi yang ini nanti digabungin sama CF usernya juga, cuma kayaknya buat yang itu nggak bakalan dipraktekin di video kali ini ya, karena videonya ini udah kepanjangan. Jadi kesimpulannya kayak tadi, berdasarkan inputan gejala yang ini, hasilnya itu masih sama ya untuk yang dua cara ini. Penyakit kedua itu penyakit yang paling meyakinkan untuk diderita sama tanaman sansevieria si usernya. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau ada langkah yang mau ditanyain, atau menurut kalian ada langkah yang kurang jelas mungkin, atau kalian mau nanyain apa gitu, kalian tanyain aja di kolom komentar. Dan udah kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita pause, kita save deh.